Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama, judul praktikum, mengukur massa jenis baut. Yang kedua, tujuan praktikum, untuk mengetahui massa jenis baut. 3. Pendahuluan. Baut adalah salah satu komponen pengikat. Banyak digunakan dalam industri mekanik, listrik, kimia, dan konstruksi. Pada industri kendaraan bermotor terdapat banyak sekali komponen yang dibuat secara terpisah. Kemudian disambungkan menggunakan baut dan baut untuk mempermudah dilakukan pelepasan kembali saat diperlukan. Misalnya untuk melakukan pekerjaan perbaikan atau penggantian komponen. Baut umumnya selalu digunakan pada kondisi kerja yang berbeda. Pemilihan material buat juga berbeda. Bahan umum baut saat ini terbuat dari baja karbon dan bahan stainless steel. Massa jenis termasuk besaran turunan dari besaran pokok massa dan panjang. Massa jenis atau rapat massa atau kerapatan benda adalah kerapatan suatu zat, yaitu perbandingan antara besarnya massa dengan volume suatu zat atau benda yang bersifat tetap. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat mempunyai massa jenis yang berbeda-beda, sehingga massa jenis zat dapat menjadi salah satu ciri khas suatu benda yang dapat membedakan dengan yang lain. Massa jenis zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran benda, walaupun bentuk dan ukuran benda berbeda-beda. Selama terbuat dari jenis plastik sama, maka massa jenis zat tersebut adalah sama. Secara matematis, massa jenis dapat dirumuskan sebagai berikut. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume atau rho sama dengan massa dibagi volume. P, rho sama dengan massa jenis atau kilogram atau meter kubik. Massa sama dengan massa benda, kilogram. Volume sama dengan volume benda, meter kubik. Yang keempat, alat dan bahan. 1. Gelas ukur. 2. Air. 3. Baut. 4. Timbangan digital. Kelima, prosedur praktikum. A. Menyiapkan alat dan bahan. B. Menimbang massa baut menggunakan timbangan digital. C. Mengulangi langkah sebelumnya sesuai baut dan anggota kelompoknya. D. Mencatat hasil timbangan massa baut tersebut pada tabel pengamatan. E. Mengisi air ke dalam gelas ukur. F. Memasukkan baut ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air. G. Mencatat volume air sebelum dan sesudah dimasukkan baut. Yang keenam, tabel pengamatan yang terdapat pada tabel berikut. Yang ketujuh, tabel pengolah data yang terdapat pada tabel berikut. Berikut ini nilai ketidakpastian pengukuran berulang yang terdapat pada gambar berikut. Analisis data. Yang pertama yaitu carilah informasi atau tabel nilai massa jenis berbagai macam bahan seperti pada tabel berikut ini. 2. Setelah membandingkan nilai massa jenis hasil pengolahan data yang didapatkan, kita menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari praktikum ini sebagian besar memiliki nilai yang berbeda jauh dari hasil nilai massa jenisnya. Kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan kurangnya para pelaksana praktikum dalam menghitung satu nilai yang dibutuhkan. Yang ketiga, faktor-faktor tersebut meliputi sifat material yang diukur, faktor teknis yang berkaitan dengan alat pengukur, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir, terbukti. Yang terakhir, kesimpulan. Baut yang cocok digunakan oleh bentrok adalah bahan baja hitam karena memiliki spesifikasi yang paling kuat, tidak mudah berkarat, dan tidak mudah menguai. Hal tersebut dapat meminimalisir kecelakaan akibat patahnya baut pada bentrok. Dan dari kelompok kami,